Selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman dari seluruh universitas yang ada di wilayah Kalimantan, Maluku, dan Maluku Utara yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Roadshow 12 Civil in Action Universitas Gadjah Mada. Sambil nunggu acaranya dimulai, boleh banget nih buat teman-teman ngajakin lagi yuk teman-teman yang di luar nih buat join Roadshow kali ini. Karena informasi yang dipaparkan nanti akan sangat bermanfaat buat teman-teman dan kakak-kakak yang lagi pengen ikut lomba ke teknik sipilan, tapi masih bingung nih mau ikut yang mana. Dan jangan lupa kakak-kakak dan teman-teman untuk mengubah display name-nya dengan format universitas_nama dan mengaktifkan kamera serta menggunakan virtual background yang telah panitia kirimkan pada kolom chat. Selain itu, peserta dapat mengisi form presensi yang akan dikirimkan pada kolom chat. Recording in progress. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, karena sudah menunjukkan pukul 19:11 WIB, alangkah lebih baiknya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di malam hari ini dalam rangka acara Roadshow 12 Civil in Action, dengan keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan atau kendala apapun.
Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pansa dan teman saya Bagas, selaku pembawa acara yang akan menemani kakak-kakak dan teman-teman dalam rangkaian roadshow kali ini. Alangkah baiknya, sebelum roadshow ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar rangkaian roadshow pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Oke, di dalam roadshow ini kita ngapain aja sih, Kas? Pasti teman-teman dan kakak-kakak di sini juga udah pada penasaran nih. Nah, di roadshow kali ini, kita bakal ada yang satu, pembukaan oleh MC, kedua, sambutan dan pemaparan materi CIA oleh Ketua 12 Civil in Action, yang ketiga, ada pemaparan materi dari CREP dan setiap sub-event, yang keempat, ada sesi tanya-jawab, dan yang terakhir, ada penutupan dan dokumentasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung aja nih masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dan pemaparan materi CIA dari perwakilan 12 Civil in Action. Pada Mas Farel, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Farel Damar, selaku perwakilan dari Civil and Action. Mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dari daerah Kalimantan, Maluku, dan Maluku Utara yang telah hadir. Oke, mungkin dari pemaparan kali ini ada kendala teknis. Ditunggu ya, teman-teman. Oke, baik, mohon maaf sebelumnya karena ada masalah sinyal di sini. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman Maluku, Kalimantan, dan Maluku Utara yang telah hadir pada roadshow malam hari ini. Perkenalkan, saya Farel Damar, selaku perwakilan dari Civil in Action akan memaparkan apa itu event Civil in Action itu sendiri. Boleh di next? Baik. Jadi, apa itu Civil in Action? Civil in Action atau CIEUGM merupakan event tahunan yang diprakarsai oleh mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. CIA dapat menjadi wadah untuk berkompetensi dan juga berkreasi bagi mahasiswa serta siswa ataupun siswi SMA dan SMK sederajat di seluruh Indonesia dalam bidang teknik sipilan dan lingkungan. Nah, pada tahun ini, 12 Fin Action dibuka kembali dengan 3 rangkaian sub-event dan juga satu sub-event kolaborasi dan seremoni. Bisa di next. Baik, jadi tema besar Civil Action kali ini adalah wujudkan ibu kota impian, akselerasi pembangunan berkelanjutan. Dengan tema ini, diharapkan dapat menimbulkan rasa peka terhadap pemindahan ibu kota saat ini. Meskipun belum dapat memberikan dampak secara langsung terhadap pembangunan ibu kota negara, event ini diharapkan dapat membawa inovasi ataupun ide yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ibu kota negara. Dan juga tidak lupa berlandaskan dengan pembangunan berkelanjutan atau sesuai dengan poin SDGs yang ke-9 dan ke-11, yaitu mengenai industri, inovasi, infrastruktur, serta kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Bisa di next? Baik, jadi rangkaian pertama dari Civil Action ini ada opening ceremony. Opening ceremony merupakan rangkaian dari kompetisi 12 Civil Action yang akan dilaksanakan sebelum rangkaian final dimulai, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2024, yang mana di dalamnya akan ada beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya sambutan, persembahan simbolis, ramah tamah, serta pelaksanaan technical meeting oleh tiap-tiap sub-event yang ada. Bisa di next? Baik, untuk rincian opening ceremony pada tanggal 23 Juli 2024 dengan
peserta yang hadir di tiap-tiap sub event adalah SBC sebesar 36 orang peserta dengan rincian 6 tim, CIC 24 orang peserta, FCIC 21 peserta dengan jumlah total peserta yaitu 81 orang peserta. Jadi next. Oke, untuk closing ceremony sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2024 dengan rincian peserta sama dengan opening ceremony tadi. Bisa di next. Oke, untuk timeline umum 12 Feet in Action ini dan yang akan berkolaborasi dengan Craft dimulai pada tanggal 17 Februari kemarin hingga 10 Maret 2024 untuk open registrasi. Lalu akan dilanjutkan pada tanggal 23 Juli 2024 yang mana itu adalah opening ceremony serta kedatangan peserta di final. Lanjut pada tanggal 24 hingga 26 Juli 2024 ada rangkaian final di tiap-tiap sub event serta ditutup pada tanggal 27 Juli 2024 dengan awarding dan juga closing ceremony. Bisa di next. Oke, kelas event in action ini membawahi event-event apa aja sih? Yang pertama ada Civil Innovation Challenge dan juga Sustainable Bridge Competition untuk jenjang mahasiswa atau mahasiswi D3, D4 dan juga S1 sederajat. Serta ada Future Civil Engineer Challenge di mana itu merupakan lomba antar pelajar SMK, SMK dan juga MA sederajat dan juga ada Civil Engineering Advanced Software Training atau CRAF. Oke, baik. Sekian dari pemaparan dari saya akan dilanjut oleh teman-teman dari CRAF. Oke, terima kasih kepada perwakilan dari 12 Civil in Action, Mas Farel, atas sambutan dan pemaparan materinya. Semoga kita semua akan mendapatkan gambaran lebih nih mengenai apa itu 12 Civil in Action X-Craft dan apa saja sub-eventnya. Selanjutnya akan ada apa sih, Kak? Kas? Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari seminar craft yang diselenggarakan oleh PKTSL. Pada perwakilan dari Craft, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Reza, biasa dipanggil Reza, sebagai perwakilan dari Craft. Kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Jalu dan Janu, untuk membantu menjelaskan apa itu Craft pada roadshow kali ini. Craft atau Civil Engineering Advanced Software Training adalah salah satu bentuk kolaborasi antara CIA dan PKTSL, di mana PKTSL adalah salah satu organisasi yang ada di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, yang berfokus pada pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam perkembangan dunia teknik digital teknik sipil. Jadi, CRAFT adalah seminar yang membahas BIM atau Building Information Modeling. Nah, buat yang belum tahu BIM itu apa, jadi BIM itu adalah suatu metode yang sering digunakan di lapangan untuk mengorganisir suatu konstruksi bangunan. Pada kali ini, topik BIM yang akan dibahas mencakup model 3D, juga data yang lebih luas seperti data geometris, data spasial, data waktu, data biaya, dan data lingkungan pada struktur bangunan. Harapannya peserta dapat memahami konsep BIM dan mendapatkan keterampilan praktis yang dapat diimplementasikan dalam proyek konstruksi secara efektif. Untuk pembicara pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan pembicara yang sudah lama berkecimpung di dunia BIM, yaitu Archilantis. Archilantis adalah komunitas Open BIM yang sudah lama berkecimpung dan mempraktekkan BIM di lapangan, dan sudah kapabilitasnya di Indonesia dalam penggunaan BIM itu sendiri. Untuk sasaran peserta CRAFT adalah seluruh peserta dari SBC dan CIC, masyarakat umum yang memiliki minat tinggi terhadap BIM, serta mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Untuk pendaftarannya, semua peserta SBC dan CIC akan terdaftar secara otomatis dan berhak untuk mengikuti seminar CRAFT secara gratis. Maka dari itu, kami mengharapkan antusiasme teman-teman semua karena ini akan banyak banget insight baru yang akan didapatkan dari seminar CRAFT ini. Nah, untuk tema yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah Digital Transformation in Construction, Implementation Building Information Modeling for Sustainable Future. Salah satu alasan mengapa tema ini diangkat adalah sebagaimana yang telah dijabarkan pada slide sebelumnya, yaitu pentingnya BIM dalam perencanaan konstruksi bangunan.
Selain itu, tema ini juga selaras dengan SDGs Poin ke-11 mengenai bangunan keberlanjutan, yaitu Sustainable City and Community, yang mana keberlanjutan merupakan isu yang sedang hangat diperbincangkan. Untuk detail lebih lanjut mengenai craft akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bagi Jalu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Eza atas kesempatannya. Seminar Craft tahun ini akan membawakan materi yang sesuai dengan tema, yaitu bagaimana kita memanfaatkan Building Information Modeling untuk meraih keberlanjutan dalam proyek konstruksi. Nah, di hari pertama akan ada topik Introduction to BIM Basic. Di sini, nanti teman-teman akan diberikan pengantar mengenai pengertian dan konsep dasar dari Building Information Modeling, sekaligus pengimplementasiannya dalam proyek konstruksi, beserta dengan tantangannya. Lalu, topik kedua akan ada penjelasan mengenai BIM workflow. Di sini teman-teman akan diberikan penjelasan mengenai bagaimana workflow di dalam penggunaan beberapa aplikasi yang menerapkan konsep BIM, yaitu ada Revit, InfraWorks, dan Autodesk Docs. Untuk Revit sendiri, kita akan mengenal apa itu Revit, membuat komponen bangunan arsitektur, mengenal parametric modeling, membuat denah, tampak, dan potongan, visualisasi model, membuat schedule, dan menyiapkan gambar. Dan untuk InfraWorks, kita akan mengenal apa itu InfraWorks, model builder, membuat desain jalan dengan komponen root, mendesain persimpangan, membuat jembatan, analisa site distance, analisa lalu lintas, dan visualisasi model. Dan yang terakhir ada Autodesk Docs. Kita akan memahami konsep kontrol akses data, view dan markup gambar, membuat issue, file versioning, dan file approval. Boleh di next. Di hari kedua, akan ada penjelasan mengenai BIM Management dan Student BIM Roadmap. Di topik BIM Management, teman-teman akan diberikan penjelasan mengenai Common Data Environment, ISO 19650, dan Introduction Plannerly, dan dilengkapi dengan hands-on. Lalu, di sesi berikutnya akan diberikan penjelasan mengenai Student BIM Roadmap. Di sesi ini, teman-teman akan diberikan penjelasan mengenai langkah-langkah dan peluang untuk menjadi seorang BIM Engineer di Indonesia. Topik yang dibahas berkisar pada Future BIM Career in Indonesia, Development Stage, dan terakhir How to Set Your BIM Goal. Nah, demikian rangkaian materi yang akan disampaikan dalam seminar Craft tahun ini. Untuk penjelasan mengenai timeline dan lain-lain akan dijelaskan oleh rekan saya, Janu. Baik, untuk timeline craft ini, teman-teman akan melakukan pendaftaran pada dua batch, yaitu untuk pendaftaran batch pertama dilakukan pada tanggal 18 sampai 24 Maret tahun 2024. Kemudian untuk batch kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Maret hingga 5 Mei tahun 2024. Lalu untuk pelaksanaannya nanti seminar hari pertama dilakukan pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Dan untuk seminar hari keduanya tanggal 25 Mei tahun 2024. Dan ada beberapa catatan untuk pendaftaran pada batch pertama dan kedua itu merupakan pendaftaran untuk khalayak umum. Lalu untuk pendaftaran untuk peserta CIA akan dilakukan serentak dengan registrasi pada lomba. Bisa di next. Untuk ketentuan peserta, setiap peserta sub-event 12 Civil in Action terkhususnya Civil Innovation Challenge dan Sustainable Bridge Competition yang telah melakukan registrasi dapat bergabung secara daring. Kemudian, untuk masyarakat umum yang telah terdaftar pada batch 1 dan batch 2 dapat bergabung secara daring maupun luring. Lalu, untuk setiap anggota dari tim yang telah melakukan registrasi akan mendapatkan link seminar yang akan diinformasikan pada grup koordinasi. Hal ini catatan untuk poin yang pertama tadi. Bisa di next. Dan tentunya banyak manfaat yang bisa didapetin untuk teman-teman apabila mengikuti CREF ini, baik dari mendapatkan sertifikat dan tentunya sebagai door prize nih yang bikin menarik buat teman-teman. Next. Dan juga di seminar 2 hari tersebut akan didukung dengan konsumsi berupa makan siang dan ada coffee break juga. Baik, informasi tentang CREF tersebut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih. Wah, menarik banget ya sih untuk teman-teman yang mengikuti CIC dan SBC.
ternyata langsung bisa mengikuti seminar craft juga. Terima kasih kepada perwakilan craft yang telah memberikan pemaparan. Semoga kakak-kakak dan teman-teman mendapat gambaran mengenai seminar craft tersebut. Selanjutnya akan ada apa sih, Kak? Betul nggak? Nah, selanjutnya akan ada pemaparan materi dari SBC. Kepada perwakilan dari SBC, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC sudah memberikan waktunya. Mengenai Sustainable Bridge Competition atau SBC, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Zafran Hamid dari Teknik Sipil UGM. Lalu perkenalkan, nama saya Portia Putri Aditama dari Teknik Sipil UGM. Halo, perkenalkan nama saya Alvinendra Trijibo dari Teknik Sipil UGM. Selamat sore Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Sebelum kami membawakan materi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu rangkaian acara CIA adalah Sustainable Bridge Competition. Maka dari itu, hari ini, SBC hadir untuk memberikan ruang kepada Mas, Mbak, dan teman-teman dalam menghadapi isu permasalahan pembangunan jembatan yang terjadi di Indonesia. Sustainable Bridge Competition adalah lomba rancangan jembatan tingkat nasional untuk mahasiswa teknik sipil D3, D4, dan S1 yang diadakan secara offline. Kompetisi ini berfungsi sebagai wadah pengembangan potensi mahasiswa teknik sipil agar dapat berinovasi dalam merancang jembatan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Tema ini berfokus pada pilar realisasi Ibu Kota Impian dengan jembatan inovatif dan berkelanjutan karya pionir pembangunan bangsa. Tema ini diambil dengan berfokus pada yang pertama, realisasi Ibu Kota Impian. Tema ini mengacu pada pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara berupa desain jembatan yang merepresentasikan visi dan misi Ibu Kota sebagai kota yang inovatif dan berkelanjutan. Yang kedua, inovatif. Rancangan jembatan yang inovatif adalah rancangan jembatan yang membawa sebuah inovasi atau gagasan baru dalam hal konfigurasi struktur jembatan, detail sambungan, metode konstruksi, metode perakitan, serta metode perawatan jembatan. Yang ketiga, berkelanjutan. Desain jembatan yang berkelanjutan mengacu pada rancangan jembatan yang menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan mengutamakan efisiensi sumber daya, waktu, material, serta biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, pionir pembangunan bangsa. Generasi muda yang menjadi inisiator atau pelopor dalam mendorong perkembangan dan kemajuan suatu bangsa melalui kontribusi mereka dalam berbagai bidang, terutama dalam membangun infrastruktur jembatan yang inovatif dan berkelanjutan. Next slide. Berikut merupakan timeline dari pelaksanaan SBC yang dimulai pada tanggal 17 Februari hingga 17 Maret 2024 untuk open registrasi. Jadi, untuk Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya yang belum sempat untuk mendaftarkan diri, bisa banget nih buat cepat-cepat daftarin tim Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Selanjutnya, pengerjaan dan pengumpulan proposal dilaksanakan pada tanggal 12 Maret hingga 13 April 2024. Finalis akan diumumkan pada tanggal 12 Mei 2024 dan fabrikasi oleh finalis akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei hingga 17 Juli 2024. Selanjutnya, pada tanggal 23 hingga 27 Juli merupakan rangkaian tahap final yang terdiri dari checking site finalis, presentasi proposal, serta perakitan dan pengujian jembatan. Next slide. Nah, pada perlombaan SBC kali ini terdapat 3 juara utama dengan total hadiah sebesar 40 juta. Untuk juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 15 juta, begitu pula untuk juara kedua akan mendapatkan hadiah sebesar 12 juta. Lalu juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta dan juara harapan sebesar 3 juta. Selain itu, tim juara akan mendapatkan sertifikat bagi setiap anggotanya dan juga plakat untuk per timnya. Selanjutnya untuk ketentuan perlombaan. Berikut ini, next slide. Next slide. Ketentuan perlombaan. Berikut ini merupakan tahapan perlombaan yang ada pada SBC.
Pada babak penyisihan, peserta akan mengumpulkan proposal rancangan jembatan yang nantinya akan diseleksi oleh panitia dengan metode blind review dan dipilih 6 tim terbaik untuk masuk ke babak final. Setiap tim wajib menyusun proposal yang berisi perancangan jembatan serta analisis struktur jembatan yang dirancang. File analisis struktur jembatan yang dirancang menggunakan software analisis struktur SAP 2000. Ketentuan perancangan jembatan. Jenis jembatan adalah jembatan pelengkung terikat atau tied arch dengan materialnya baja galvanis. Ketentuan lainnya akan disampaikan lebih lanjut dalam dokumen soal yang akan dirilis setelah masa pendaftaran berakhir. Next slide. Pada babak final, peserta melakukan presentasi dan perakitan di hadapan dewan juri mengenai rancangan jembatan yang telah dibuat. Kemudian dilakukan pengujian pembebanan pada prototipe jembatan oleh dewan juri. Untuk penjelasan berikutnya, dapat langsung dibaca pada slide yang sudah ditayangkan, dan untuk ketentuan rincian lainnya bisa dibaca di TOR umum yang sudah dirilis, dan bisa diakses melalui web CIA UGM. Jadi untuk Mas Mbak dan teman-teman semua bisa dicek dulu untuk TOR umumnya. Next slide. Ketentuan peserta. Setiap tim terdiri dari 3 mahasiswa dan 1 dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang sama. Peserta merupakan mahasiswa-mahasiswi aktif Mohon maaf karena ada kendala sinyal, saya ulang. Peserta merupakan mahasiswa atau mahasiswi aktif jenjang D3 atau D4 atau S1 dari perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia. Setiap satu tim minimal beranggotakan 1 mahasiswa program studi teknik sipil dan atau peserta lain berasal dari program studi yang berkaitan dengan perancangan atau modeling jembatan. Setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam 1 tim. Setiap perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengirimkan lebih dari 1 tim untuk berpartisipasi dalam perlombaan. Next slide. Tim yang lolos ke babak final diperkenankan untuk membawa tim support sebanyak 0 hingga 3 peserta, di mana hal ini bersifat opsional, dan tim support berasal dari perguruan tinggi yang sama, dengan wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak panitia. Untuk ketentuan perlombaan dapat dibaca secara langsung pada slide berikut ini. Dengan ketentuan yang lainnya akan disampaikan pada dokumen soal yang telah rilis pada tanggal 11 Maret 2024. Selanjutnya, presentasi ini akan saya berikan kepada tim KSK. Oke, lalu untuk alur registrasi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Peserta melakukan pembayaran sesuai informasi yang disediakan pada TOR. Lalu kedua, peserta mengisi form registrasi melalui website resmi CIA pada bagian SBC. Ketiga, peserta mengunggah dokumen yang diharuskan pada form pendaftaran. Lalu keempat, peserta mengunggah tweetbon dan poster pada akun media sosial masing-masing. 5. Bila registrasi berhasil, peserta akan mendapatkan balasan email yang akan mengarahkan ke tahap selanjutnya. Lalu yang terakhir, bila tidak menerima balasan email, peserta disarankan untuk mengkonfirmasi melalui CP yang tertera. Dan untuk pembayaran pendaftaran dikenai dengan harga sebesar Rp350.000 dan pada saat pembayaran menambahkan kode unik 213 sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp350.213 yang dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di TOR umum. Pada proses transaksi, peserta diharapkan untuk menambahkan keterangan registrasi SBC 2024 pada kolom keterangan atau catatan pembayaran. Peserta diharapkan menyimpan bukti pembayaran. Boleh di next? Nah, berikut ini merupakan fasilitas yang akan didapatkan oleh finalis dan tim support selama berada di Yogyakarta. Finalis dan tim support nantinya juga akan mendapatkan akomodasi berupa penginapan, transportasi, dan konsumsi selama berada di Yogyakarta. Untuk informasi lebih lengkap,
mengenai materi perlombaan hingga teknis pelaksanaan, kami sediakan melalui Tor yang sudah kami rilis di website CIA, yaitu lustrumkmtsl.com. Untuk itu, kepada Mas, Mbak, dan teman-teman semua, jangan lupa pantengin terus website CIA UGM untuk dapat untuk dapat update informasi terakhir dari SBC, dan jangan lupa untuk daftarkan tim Mas, Mbak, dan teman-teman di lomba SBC kali ini. Baik, sekian dari Sustainable Bridge Competition. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam bertutur kata maupun bersikap. Terima kasih kepada sub-event SBC yang telah memberikan pemaparannya. Semoga teman-teman dan kakak-kakak mendapat gambaran nih bagaimana event SBC tersebut. Bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, dapat disimpan dan dicatat terlebih dahulu untuk ditanyakan nanti setelah sesi pemaparan materi selesai. Oke, setelah ini akan dilanjutkan pemaparan materi dari sub-event CIA yang terakhir, yaitu CIC. Pada perwakilan dari CIC, kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada MC telah memberikan waktu pada malam hari ini. Baik, perkenalkan saya Dianata Putri Sina Atmoko bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Ana Pilanesi dari Teknik Sipil UGM. Saya Berliana Suci Mata Putri dari Teknik Sipil Angkatan 22. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai CIC atau Civil Innovation Challenge. Next. Jadi, Civil Innovation Challenge atau CIC merupakan lomba keteknik sipilan yang termasuk dalam salah satu rangkaian acara Civil in Action di bawah naungan keluarga mahasiswa teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini mengajak mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan ide-ide terbaiknya guna menyelesaikan suatu permasalahan dengan dasar ilmu teknik sipil dan lingkungan. Next. Oke, jadi tema CIC pada kali ini yaitu solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan tanah pada tahap prakonstruksi untuk pembangunan ibu kota yang berkelanjutan. Next. Oke, jadi Civil Innovation Challenge menitik beratkan pada inovasi di bidang keteknik sipilan dan lingkungan yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk diterapkan pada pembangunan ibu kota yang berkelanjutan. Next. Oke, jadi untuk timeline CIC sendiri yaitu dari tanggal 17 Februari sampai 8 Maret 2024, yaitu registrasi peserta, kemudian dilanjutkan rilis tor dan tahap pengerjaan pada tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya 23 Maret 2024 dilakukan technical meeting, kemudian batas pengumpulan sampai tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya ada workshop craft tanggal 24 sampai 25 Mei 2024, dan tahap pengumuman lolos finalnya yaitu tanggal 5 Juni 2024. Untuk technical meeting tahap final yaitu tanggal 8 Juni 2024. Selanjutnya ada final CIC pada tanggal 24 sampai 26 Juli 2024. Dan yang terakhir yaitu awarding night yaitu pada tanggal 27 Juli 2024. Next. Oke, untuk prize pool CIC sendiri yaitu untuk juara 1 mendapatkan 10 juta, uang 10 juta. Untuk juara 2 yaitu 7 juta, dan juara 3 yaitu 4.500.000, dan semua peserta akan mendapatkan sertifikat dan juga plakat. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi mengenai ketentuan peserta. 1. Peserta lomba merupakan mahasiswa aktif jenjang S1, D4, D3 yang berasal dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kedua, peserta berupa tim yang beranggotakan 3-4 orang dari perguruan tinggi yang sama. Ketiga, peserta dalam satu tim diperbolehkan berasal dari program studi yang berbeda. Keempat, dalam satu tim harus terdapat minimal satu anggota yang berasal dari program studi teknik sipil. Kelima, peserta dalam satu tim diperbolehkan berasal dari angkatan yang berbeda. Keenam, setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam satu tim. Ketujuh, setiap tim wajib menentukan ketua tim yang berasal dari jurusan teknik sipil. Boleh next? Kedelapan, ketua tim akan menjadi penghubung informasi antara anggota tim dan panitia melalui grup chat yang telah disediakan oleh panitia.
Ke-9, setiap perguruan tinggi dapat mengirimkan lebih dari satu tim. Ke-10, setiap tim wajib memiliki satu dosen pembimbing. Ke-11, setiap dosen pembimbing dapat membimbing lebih dari satu tim dari perguruan tinggi yang sama. Ke-12, setiap tim wajib membaca dan mengikuti mekanisme perlombaan dan timeline yang ada. Ke-13, semua kecurangan yang berakibat pada pengurangan penilaian, diskualifikasi ataupun pembatalan juara lomba setelah ditetapkan. Boleh next? Ketentuan perlombaan. Yang pertama, full paper dan video animasi 3D adalah karya asli peserta atau pengembangan dari ide yang telah ada sebelumnya, serta tidak mengandung unsur plagiarisme di dalamnya. Kedua, karya yang diikutsertakan dalam lomba merupakan karya yang belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan lainnya, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Ketiga, semua karya tulis dan video yang telah dikirimkan kepada panitia akan menjadi hak milik panitia dan pihak yang terlibat dalam acara perlombaan. Keempat, peserta lomba karya tulis ilmiah wajib mengikuti rangkaian perlombaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Kelima, peserta berhak mengikuti rangkaian kegiatan workshop craft pada tanggal 24 Mei 2024 hingga 25 Mei 2024 secara daring. Boleh next? Keenam, tahapan perlombaan full paper dan video animasi 3D dilaksanakan secara daring. Ketujuh, peserta yang lolos ke babak final akan diundang untuk menghadiri rangkaian perlombaan pada tanggal 23 Juli 2024 hingga 27 Juli 2024 di Yogyakarta. Kedelapan, informasi mengenai babak final akan diinformasikan lebih lanjut. Segala informasi terbaru yang berkaitan dengan peraturan, ketentuan teknis, perlombaan, dan perubahan timeline akan disampaikan oleh panitia melalui website Lusrum KMTSL dan Instagram Civil in Action. 9. Apabila peserta ingin menanyakan segala hal terkait dengan Civil in Action, Civil Innovation Challenge CIC 2024 dapat menghubungi contact person. Ke-11, seluruh keputusan Dewan Juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, saya serahkan pada rekan saya. Untuk alur registrasi, pertama-tama, peserta dapat mengisi formulir yang bisa diakses melalui website resmi Lusrum KMTSL serta melampirkan data yang diperlukan. Lalu, serta melakukan pembayaran dan melampirkan bukti pembayaran pada form pendaftaran yaitu sebesar 300.000 dan menambahkan kode unik yaitu 223. Jadi, total yang harus dibayarkan peserta adalah Rp300.223 tim. Jika registrasi telah berhasil, maka ketua tim akan mendapatkan email balasan dalam waktu 1 kali 24 jam dan akan diarahkan ke tahap selanjutnya. Jadi, bagi para ketua tim, jangan lupa untuk mencantumkan email yang aktif dan mengeceknya secara berkala. Apabila peserta telah melakukan registrasi, namun belum mendapatkan email balasan dalam waktu 1 kali 24 jam, maka peserta diharapkan untuk menghubungi CP yang tertera pada laman pendaftaran. Jadi, jangan lupa dibaca ya ketentuan pendaftarannya. Bila telah menerima balasan email, maka registrasi telah berhasil dan peserta sudah resmi terdaftar. Next slide. Kemudian untuk para finalis Civil Innovation Challenge akan mendapatkan fasilitas berupa akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Yogyakarta. Untuk akomodasi, finalis akan disediakan penginapan selama 5 hari di sekitar kampus Universitas Gadjah Mada untuk memudahkan mobilitas finalis dalam tahap final nanti. Lalu, untuk konsumsi, finalis akan mendapatkan konsumsi sebanyak 2 kali sehari berupa makan besar dan cemilan. Terakhir, untuk transportasi, akan dilakukan penjemputan finalis saat tiba di Yogyakarta dari stasiun ke penginapan dan saat pulang dari penginapan ke stasiun. Dengan catatan bahwa serta mengkonfirmasi waktu kedatangan pada panitia terlebih dahulu. Sekian dari Civil Innovation Challenge. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada MC.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada perwakilan sub-event CIC yang telah memberikan pemaparannya. Semoga dapat menggambarkan bagaimana dan apa itu event CIC sendiri. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Sebelumnya, aku mau tanya dulu nih ke kamu, Vans. Kamu tuh tertarik gak sih buat sama sub-event yang udah dipaparkan tadi? Wah, kalau aku sih tertarik banget ya, Kas. Apalagi dari kakak-kakak ini untuk dua penanya tercepat akan mendapatkan voucher diskon bagi yang ingin mengikuti perlombaan CIC dan SBC. Nah, maka dari itu, buat teman-teman yang masih bingung atau masih kepo, boleh banget nih buat langsung bertanya dengan cara raise hand terlebih dahulu, kemudian on mic. Dan atau juga bisa bertanya melalui kolom chat Zoom dan juga kolom komentar di live streaming YouTube dengan menyebutkan sub-event yang ingin ditanyakan. Ingat loh, malu bertanya sesaat di jalan. Oke, mungkin apakah dari teman-teman udah ada yang mau bertanya nih? Karena vouchernya itu lumayan banget nih buat pendaftar. Karena dua penanya tercepat tadi kan dari CIC 2 dan SBC 2. Jadi totalnya ada 4 pertanyaan untuk mendapatkan voucher nih. Mungkin dari kakak-kakak dan teman-teman nih masih pada malu, Kas, buat bertanya, Kas. Nah, kalau nggak salah sih, itu si SBC dan si IC itu total hadiahnya puluhan juta nggak sih, Kas? Benar nggak? Benar banget nih. Untuk CLC sendiri nanti ada total hadiah sebesar 20 juta rupiah dan untuk lomba SBC itu akan ada total hadiah sebesar 40 juta rupiah. Wah, bakal rugi banget nggak sih? Masa dari dua sub event tadi ya, nggak ada pemenangnya. Harusnya daftar dulu sih. Buat teman-teman yang mungkin masih pengen tahu nih kelanjutan dari CIC, SBC, dan seminar craft, bisa banget buat ngecek akun sosial media dari CIA dan craft melalui Instagram @civilination atau @pktsl_bgm. Atau dapat juga mengakses melalui website lustrumkmtsl.com/cia. Oke, ada pertanyaan yang pertama nih dari Mas Kais dari Poltek. Izin bertanya sebelumnya, Kak, untuk bahan-bahan yang diperlukan pada saat lomba SBC sendiri, apakah dari peserta yang menyiapkan sendiri atau dari panitia? Oke, untuk pertanyaannya kami tampung dulu, Mas. Terima kasih Eh, sebelumnya atas pertanyaannya. Mungkin dari tim SBC sudah bisa menjawab. izin menjawab. Untuk bahan saat lomba SBC sendiri itu disiapkan dari pesertanya sendiri. Oke, Apakah terima menjawab kasih atas pertanyaan? penjelasannya. Ya, apakah terjawab, Mas Kais? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat raise hand terlebih dahulu, kemudian on mic, atau dapat bertanya melalui kolom chat Zoom dan kolom komentar live di streaming dengan menyebutkan sub-event yang akan ditanyakan.
Oke, terima kasih kembali kepada Mas Kais. Udah ada satu pertanyaan nih dari sub event SBC, berarti sisa satu pertanyaan lagi untuk mendapatkan voucher dari SBC. Dan masih ada dua pertanyaan nih untuk CIC. Oh iya, Fans, aku mau tanya nih ke kamu, kalau seminar craft sendiri itu apa aja sih nanti benefitnya? Oh ya, dari sepemahamanku sih, seminar kelas tuh benefitnya bisa dapat e-sertifikat sama door prize. Gak kalah juga sama konsumsinya, yaitu makan siang dan juga coffee break nih. Wah, kalian juga pasti nggak bakal ngelewatin dong untuk seminar craft ini, karena nantinya pasti seminar craft ini akan bermanfaat nih buat mengasah keterampilan kakak-kakak untuk dapat digunakan nanti pada saat pekerjaan mungkin. Oh ya, mau ngingetin lagi buat kakak-kakak dan teman-teman, bisa langsung daftar untuk CIC dan SBC ya, karena pendaftarannya sendiri udah dibuka. Baik, ini ada pertanyaan nih dari Kak Naura dari Polnes ya. Izin bertanya untuk seminar craft sendiri itu pematerinya siapa aja ya Kak? Apakah nanti Ya, aku ulangi lagi deh. Dari Kak Naura, izin bertanya untuk seminar craft sendiri itu pematerinya siapa aja ya? Dan apakah nanti akan diinfokan setelah pendaftaran? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin dari tim craft bisa untuk menjawab. Baik, apakah terdengar? Tentunya. Izin menjawab ya. Untuk pematerinya akan diinfokan lebih lanjut saat pendaftaran untuk batch pertama dan batch kedua. Nah, untuk setelah pendaftaran, kalau misalnya pendaftaran yang dimaksud CIA, nanti eh, akan dikabarin lebih lanjut ya. Nah, untuk rencananya sendiri, eh, Prof akan mendatangkan materi dari eh, Arsiantis seperti itu. Apakah menjawab? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Untuk Kak Naura, apakah pertanyaannya sudah terjawab?
Baik, terima kasih Kak Nora. Oh iya, Frans, aku mau tanya lagi nih. Nanti kan finalis kan itu ya akan datang ke Yogyakarta dong untuk bertanding di finalnya. Nah, nanti apa aja sih Pak fasilitas yang akan disediakan? Oke, untuk fasilitas dari sub-event SBC dan CIC bagi finalis nanti akan ada akomodasi, transportasi, dan juga apa ya tadi satunya? Transportasi dan konsumsi ini. Sebaiknya nggak disia-siain ya bagi pendaftar nanti untuk menggunakan akomodasi penuh gitu. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Ini merupakan rangkaian terakhir dari roadshow kali ini. Dengan begitu, telah berakhirlah acara roadshow CIA Xcraft kali ini. Namun sebelum itu, mengingatkan kembali kepada teman-teman dan kakak-kakak untuk dapat mengisi form presensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Sebelum menutup acara ini, marilah kita mengabadikan momen dengan dokumentasi. Jadi, kepada teman-teman semua, dimohon untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan pada kolom chat. Dan untuk tim teknis, boleh minta bantuannya untuk mengabadikan momen ini. Baik, siap-siap ya. Satu, dua, lagi ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada tim teknis karena telah membantu mengabadikan momen ini. Karena roadshow kali ini dibuka dengan doa, maka akan kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah berkenan meluangkan waktunya dan hadir pada roadshow pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada panitia yang telah bekerja keras
dan sumbangsi yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan roadshow hari ini. Saya selaku MC mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila dalam jalannya roadshow pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Untuk kakak-kakak dan teman-teman, sudah dapat diperbolehkan meninggalkan ruangan Zoom dan live stream. terima kasih. Record